Kesalahan langkah itu bisa terjadi karena bingung, bisa karena pola pikir yang salah, atau bisa juga karena lupa, hingga lawan dapat memanfaatkan kesalahan itu. Halo pecinta catur, selamat datang kembali bersama Logai Kreator. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan kembali pembahasan jebakan hitam dan putih saat permainan diawali posisi seperti ini. Posisi ini pasti kalian sudah pada mengenalnya kan? Oke, kita mulai permainannya. Diawali dengan pion E4, lalu pion C5, pertahanan Sisilia. Pada permainan ini, putih menggerakkan pion ke D4. Dari posisi ini, kita akan membahas banyak kemungkinan dari hitam dan putih untuk menang dengan cepat. Hitam ada yang pion kali pion, ada yang pion ke D6, dan ada juga yang pion ke E6. Pertama, jika hitam pion kali pion, putih dapat membalas dengan pion ke C3. Itu adalah upaya putih agar menang tempo permainan, hingga putih dapat menang dengan cepat. Jika pion kali pion, kuda kali pion. Dan posisi ini awal dari kemenangan putih. Menteri sudah terbuka, gajah sudah siap menyerang, dan kuda juga sudah siap-siap mengembangkan serangannya. Sedangkan hitam, baru menteri saja yang sudah aktif. Dari situ juga kita dapat melihatnya, putih sudah unggul posisi. Misalkan, hitam memajukan pion ke D6 membuka serangan gajahnya. Putih akan gajah ke C4, lebih dulu menyerang hitam. Jika kuda ke C6, putih kuda ke F3. Jika gajah ke G4 menyerang kuda, putih lebih duluan rokade mengamankan rajanya. Misalkan kuda menekan putih dengan kudanya ke E5 menyerang kuda. Ini sama saja memberikan perwira gratis buat putih. Karena di posisi ini kuda dapat kali kuda. Putih membiarkan menterinya ditangkap gajah. Langkah terbaik buat hitam itu pion kali kuda, dan putih dapat satu perwira gajah. Jika hitam nekat menangkap menteri, maka gajah kali F7, skakmat. Kita kembali lagi ke belakang. Setelah putih pion D4, di sini hitam memajukan pion ke D6. Dari posisi ini juga kita masih menunjukkan gerakan putih yang dapat menang dengan cepat. Setelah hitam pion ke D6, putih dapat memajukan pion ke D5, menghadang pergerakan kuda ke C6. Kesalahan hitam di sini yaitu dimulai dengan menggerakkan menteri ke A5, skak. Putih akan menutupnya dengan gajah, balik mengancam menteri. Pada posisi ini, putih menyiapkan satu jebakan buat hitam, yaitu pion B2. Jika hitam terjebak, menterinya akan ke B6, mengincar pion B2. Pion B2 ini tidak perlu dilindungi, karena nantinya akan sangat membantu untuk mempercepat kemenangan putih. Gerakan saja kuda ke C3. Jika hitam menteri kali pion B2, maka kekalahan hitam tidak dapat tertolong lagi. Benteng A akan ke B1, menyerang menteri. Menteri hanya dapat geser ke A3. Kuda bergerak ke B5, mengancam menteri. Sekaligus ada ancaman skak benteng pada petak C7. Dari sini juga hitam sudah dibikin bingung.
karena menteri tidak dapat bergerak ke A5 untuk melindungi petak C7. Jika menteri kali pion A2, benteng akan mengancam menteri ke A1. Menteri hanya dapat bergerak ke B2, gajah ke C3, mengancam menteri. Hitam hanya bisa pasrah dan menyerahkan menterinya. Menteri kali benteng, dan putih menteri kali menteri. Kita lihat lagi ketika menteri terancam kuda. Pada posisi ini, yang nampak aman buat menteri itu petak A4. Karena jika bergerak ke A6, akan sekak menteri dengan kuda ke C7. Jika menteri ke A4, kuda akan kali pion D6, skak. Jika pion kali kuda, hitam akan kehilangan menteri. Putih akan menggerakkan gajah ke B5, skak ster. Jadi di sini putih akan menggeserkan rajanya ke D8. Kuda kali F7, skak benteng. Buat hitam yang tidak ingin kehilangan menterinya, tidak akan ke E8 atau ke D7, karena gajah akan ke B5 juga, skak menteri nantinya. Pastinya raja akan geser ke C7, gajah ke F4, skak. Jika raja geser ke D7, hitam akan kehilangan menterinya. Upaya hitam sementara untuk menyelamatkan rajanya, pion maju menutup skak. Tapi percuma saja, karena putih dapat melakukan en pasan, yaitu memotong pion, skak dengan gajah. Jika ditutup dengan gajah, akan mati dengan menteri kali gajah. Jika raja geser ke C6, kuda bergerak ke D8, skak mat. Kita kembali lagi ke belakang. Setelah putih pion ke D4, di sini hitam membalas dengan pion ke E6. Putih kuda F3. Hitam kuda F6 menyerang pion. Putih kuda C3 melindungi pion. Hitam pion A6 menghadang pergerakan kuda. Barulah ini awal langkah yang seimbang. Putih gajah ke F5 mengunci pergerakan kuda. Pion kali pion, kuda kali pion. Hitam pion D6 menghadang pergerakan pion. Putih pion F4 menyerang petak E5. Hitam kuda ke D7 mengontrol petak E5 dari serangan pion. Menteri ke F3 membuka jalan rokade panjang. Hitam gajah ke E7 menutup kuncian gajah terhadap kuda F6. Putih rokade panjang. Hitam pion ke F6 mengancam gajah. Gajah mundur ke H4. Sebetulnya di posisi ini masih seimbang. Tapi jika di sini hitam ada niat menempatkan kudanya ke E5 dengan membuang pion ke G5, pion kali pion, kuda ke 5 mengancam menteri. Disinilah kesalahan hitam. Sepintas putih tertekan karena menteri terancam kuda. Padahal di posisi ini putih dapat mengabaikan ancaman kuda terhadap menterinya. Putih akan menggerakkan pion kali kuda. Jika kuda kali menteri, pion kali gajah mengancam menteri. Menteri ke A5 mengontrol jalur H5. Lalu pion kali kuda. Perhitungan perwira saja di sini hitam yang kalah. Menteri 1 ditukar dengan 3 perwira. Ya jelas, di sini putih yang unggul. Apalagi jika menteri ke H5. Ini akan mempercepat kemenangan putih. Gajah akan ke F6 mengancam benteng. Benteng geser ke G8. Gajah ke C4. Jika benteng ke G6 mengancam gajah, putih dapat memajukan pion. Sekilas ini melindungi gajah,
Padahal ini adalah upaya putih untuk membuka serangan benteng ke petak D8. Jadi, jika pion kali pion, ini adalah langkah hitam yang sangat fatal. Kuda akan ke F5. Memang, di sini ada dua perwira yang digratiskan, dan hitam tidak dapat menangkap keduanya secara bersamaan. Dan juga, hitam tidak dapat menangkap salah satunya. Jika pion kali kuda, akan terjadi skakmat dengan benteng di petak D8. Jika benteng kali gajah juga, akan terjadi skakmat dengan benteng di petak D8. Lalu, bagaimana jika serangan bentengnya ditutup dengan gajah ke D7? Jika gajah ke D7, kuda akan ke D6. Skakmat juga. Kita lihat sedikit ke belakang. Bagaimana jika saat pion ke E5, putih tidak menangkapnya, tapi memilih memajukan pion ke D5, mengancam gajah? Putih dapat membiarkan ancaman pion terhadap gajahnya, dan akan menambah serangan dengan kuda ke E4. Saat ini putih menggratiskan perwiranya. Hitam tinggal memilih kuda atau gajah. Jika hitam menangkap salah satunya, kuda D akan tetap ke F5. Gratis lagi buat hitam. Jika pion kali kuda, benteng ke D8, skakmat. Kita kembali lagi ke belakang. Setelah putih pion ke D4, di sini hitam membalas dengan pion ke E6. Putih kuda F3, hitam kuda F6, mengancam pion. Putih kuda ke C3, melindungi pion. Pion kali pion, kuda kali pion. Lalu hitam gajah ke B4, mengunci pergerakan kuda. Di sini putih melakukan kesalahan dengan menggerakkan gajah ke F4, menyerang jalur C7 dengan menggratiskan pion E4. Tujuannya, jika kuda kali pion, menteri akan ke D3. Jika kuda kali kuda, pion kali kuda. Gajah mundur ke A5. Putih gajah ke C6, menteri ke B6. Kuda ke B5, dan putih dapat menguasai permainan. Upaya terbaik hitam untuk mencegah skak benteng, kuda ke A6, gajah mundur ke A3, pion ke D5, kuda ke D6, skak. Itulah tujuan putih menggratiskan pion E4. Dan pada posisi ini juga, putih menemukan langkah brilian dengan mengorbankan menteri, yaitu jika kuda dilindungi dengan pion ke F5, putih rokade panjang. Jika hitam kuda kali pion F2, jelas kuda akan dapat benteng. Tapi di sini hitam bertujuan lain, yaitu agar jalur B2 jadi terbuka. Kuda kali kuda, pion kali kuda. Gajah ke A3, skak. Raja geser ke B1, menteri ke B6, skak. Kuda menutup, menteri kali F2. Gajah ke G3, mengancam menteri. Menteri balik lagi ke B6. Gajah ke E2, hitam memajukan pionnya untuk menyerang kuda. Putih benteng ke E1, membiarkan serangan pion dari hitam. Hitam pion ke A4, mengancam kuda. Ya jelas, kuda tidak dapat kabur karena terkunci menteri. Putih gajah ke H4, pion kali kuda, pion kali pion. Menteri mundur ke A7, akan menyerang pion A2 nantinya. Menteri kali pion. Jika hitam tergiur dengan menteri dan melakukan pion kali menteri,
maka gajah akan ke H5, double skak. Hitam tidak dapat menutup dengan gajah dan tidak dapat ke D8. Raja hanya dapat geser ke F8. Benteng ke E8, skakmat. Itulah yang terjadi dari tujuan putih menggratiskan pion E4 tadi. Lalu bagaimana jawaban hitam saat gajah ke F4 yang dapat membuat putih terjebak? Sebelum kuda kali pion, hitam akan menjebak putih agar putih menyerang petak C7, yaitu dengan menggerakkan kuda ke C6, menyerang kuda. Buat putih yang terjebak, ya jelas, ini kesempatan emas. Kudanya akan bergerak ke B5, mengancam petak C7 untuk melakukan skak benteng. Dikarenakan di sini putih yang terjebak, sebelum kita gerakan kuda ke B5, kita putar dulu posisi caturnya. Setelah putih kuda ke B5, hitam yang biasanya rokade pendek, di sini kuda kali pion E4. Dan dengan senang hati, putih kuda ke C7, skak benteng. Raja geser, kuda kali benteng. Dan setelah putih kuda kali benteng, hitam tidak melakukan kali kuda terlebih dahulu, tapi menggerakkan menterinya ke F6, mengancam gajah dan menambah serangan pada kuda C3. Gajah tidak dapat ke D6, skak, karena ada kuda dan gajah. Gajah tidak dapat ke D2, melindungi C3, karena menteri kali F2, skakmat. Langkah terbaik putih di sini yaitu menterinya harus bergerak ke F3, sekaligus mengancam kuda, dan hitam kuda kali kuda. Jika pion kali kuda, gajah kali pion, skak, gajah menutup, Gajah kali benteng. menteri kali menteri, gajah kali menteri. Nah, setelah kuda kali C3, langkah terbaik putih itu gajah ke D6, skak, raja geser, gajah kali gajah, kuda kali gajah, menteri kali kuda, menteri kali menteri, pion kali menteri, kuda kali C2, skak benteng, raja geser, kuda kali benteng. Dan kesalahan yang sangat fatal buat putih di sini yaitu gajahnya bergerak ke D2, menutup ancaman skak, sekaligus mengajak pertukaran menteri. Maka di sini hitam akan menggerakkan kudanya ke D4, mengancam menteri, sekaligus ada ancaman skakmat di petak C2. Jika putih menteri kali menteri, maka kuda akan kali C2, skakmat. Jadi pada saat kuda ke D4 mengancam menteri, langkah terbaik putih itu menterinya harus bergerak ke D3, melindungi pion C2 dari ancaman kuda, dan menteri ke E5, skak. Jika ditutup dengan gajah D, kuda akan dibuka ke A4, skak dengan gajah. Pion menutup mengancam gajah. Kuda kali B2 mengancam menteri. Jika menteri kali kuda, gajah kali pion, skak ster. Menteri kali gajah, dan putih dapat menteri, skak.
Jika saat diancam kuda, menterinya bergerak ke D2, gajah kali pion mengancam menteri tanpa perlindungan. Menteri kali gajah, kuda ke C3, skak menteri. Pion kali kuda, menteri kali menteri. Jika saat diancam kuda, menteri menyelamatkan diri ke B1, maka gajah kali pion, skak mat. Kita kembali lagi ke belakang. Setelah pion E4, pion C5, pion D4, pion D6. Di sini putih tidak pion ke D5 seperti tadi di awal, tapi kuda ke C3. Lalu hitam pion ke E5. Kesalahan putih di sini dimulai dari pion kali pion, dengan harapan hitam pion kali pion kembali. Menteri kali menteri, skak. Setelah raja kali menteri, putih dapat menguasai permainan karena hitam tidak dapat rokade. Padahal setelah pion kali E5, hitam tidak akan kali pion, tapi akan menggerakkan kuda ke C6 menyerang pion. Pion kali pion, gajah kali pion. Lalu hitam melakukan kesalahan kedua kalinya, yaitu memajukan pion, menggratiskan pion mengancam gajah. Tujuannya sama. Jika gajah kali pion, menteri kali menteri, skak. Setelah kuda atau raja kali menteri, putih dapat melakukan serangan bertubi-tubi nantinya. Langkah tepat hitam di sini, kuda kali pion. Jika putih gajah ke F4 mengancam kuda, hitam akan menggerakkan menteri ke E7. Seharusnya di sini putih menutup ancaman menteri terhadap rajanya dengan gajah misalkan. Tapi di sini gajah kali kuda, dengan harapan gajahnya ditangkap dengan menteri dan akan menyusul serangan dengan kuda. Padahal di sini putih akan menangkap gajah dengan gajah. Kita singkat saja ya permainannya. Di sini putih melakukan kesalahan dengan menggerakkan kuda ke D5, mengancam menteri. Gajah ke C3, skak mat. Pion tidak dapat kali gajah, dan kuda juga tidak dapat kali menteri karena skak double. Kita lihat sedikit ke belakang. Jika di posisi ini, kuda langsung ke D5. Ini juga sama. Hitam hanya melakukan satu gerakan saja untuk mematikan putih. Kuda bergerak ke C3, skak mat. Putih tidak dapat kali kuda. Kuda juga tidak dapat kali menteri karena double skak menteri dan kuda. Untuk pergerakan yang lainnya, di sini saya merekomendasikan channel YouTube gadis ini. Halo sahabat catur semua. Jangan lupa subscribe channel aku. Gadis inilah yang akan membahas semua kemungkinan lebih lengkap dan lebih menarik minat penonton. Dia jarang upload itu karena kesibukan belajarnya. Tapi sewaktu-waktu dia suka menyempatkan dirinya untuk upload teknik caturnya. Silahkan di subscribe channelnya dan berikan komentar agar dia lebih semangat lagi untuk upload teknik terbarunya. Oke, sekian dulu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.